Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri kepada Ibu. Salam dari rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin waktunya, mungkin dalam beberapa jam ke depan kita akan mengikuti ini jenis workshop Bapak Ibu ya. Di sini saya hanya berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi apa yang saya sudah pelajari, saya sudah dapatkan di program pendidikan guru bergerak, saya teruskan atau melaksanakan pembahasan kepada Bapak Ibu. Jadi mungkin siapa tahu besok lusa teman-teman di sini ada yang berminat atau tertarik untuk mengikuti guru bergerak. Oke, baik. Kali ini saya akan sosialisasi terkait dengan internalisasi dan implementasi budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah materi di modul yang sekian di modul 1 atau modul terakhir sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut guru bergerak. Terkait dengan budaya positif mungkin sudah pernah saya lihat, ada semacam juga disiplin positif juga hampir sama. Jadi seperti apa implementasinya di dalam kelas? Yang pertama tujuannya adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Mungkin kalau Pak Ju Usul sudah sering ikut pelatihan berguru mereka ya. Jadi muara atau tujuan pendidikan Indonesia saat ini adalah pembentukan karakter profil belajar Pancasila. Bapak yang itu ada tahu nggak perbedaan dari berapa? Ada 6 ya. Jadi muatan-muatannya sudah jelas nanti akan tergambar. Mungkin bagi kita yang belum melaksanakan kurikulum merdeka ini, insya Allah kelas 2, 3, 5, dan 6 mungkin akan menyusul bagaimana konsep, kemudian bagaimana muatan, penerapan dalam pencapaian profil belajar Pancasila yang salah satu juga kita akan pelajari bersama-sama. Yang kedua, dalam budaya positif ini tentunya tujuannya adalah kita sebagai guru diharapkan mampu membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi bahasanya sekarang sebenarnya masih masih banyak mention dalam pembahasan murid, ada yang bilang siswa, ada yang peserta didik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang berguru merdeka kita dianjurkan untuk menggunakan kata peserta didik. Jadi ada kategori pendidik kita ya, kategori tenaga kependidikan dan peserta didik. Tapi masih ada bahkan di Kementerian Pendidikan juga masih banyak menggunakan kata-kata atau istilah murid dan siswa ini. Karena biasanya materi-materi lama yang diadaptasi tapi lupa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi topik bahasan kita kali ini adalah ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada istilah restitusi. Bapak dan Ibu, kalau ini mungkin sering kita dengar ya, motivasi sudah sering, hukuman sudah sering, penghargaan juga pernah. Mungkin Bapak Ibu baru ada yang tahu istilah restitusi. Restitusi ini adalah terobosan baru mengenai ada peningkatan atau pengembangan dari materi-materi yang sebelumnya terkait dengan motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga dari nanti analisa mengenai disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini kita akan bahaskan yang ada keyakinan kelas. Sebenarnya tadi Bu Nurjana sempat menanyakan apa sih bedanya kesepakatan kelas. Nanti kita bahas betul ya. Jadi sebenarnya nanti kesepakatan kelas itu tumbuh dari 2 hal. Setelah itu baru nanti masuk ke keyakinan kelas. Yang berikutnya nanti kita akan coba untuk bersama-sama menyimak tentang kebutuhan dasar manusia dan dia berbatas. Yang berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini nanti ada 2 bagian. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol, yang kedua adalah segitiga restitusi. Pada bagaimana, mari kita bahas bersama-sama. Baik, di sini saya minta Bapak dan Ibu untuk coba disimulasikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita berbicara tentang perubahan paradigma. Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar istilah paradigma
paradigma ini adalah pendekatan baik itu di dalam pembelajaran ataupun di dalam manajemen kelas. Di sini coba kita ada sebuah maaf saya sedikit ini coba kita simulasikan ada sebuah kegiatan. Kira-kira nanti Bapak dan Ibu saya bisa minta tolong untuk menyimpulkan apa sih ini apa yang terjadi dari simulasi ini. Baik, judulnya adalah kegiatan kepalan tangan. Ada 2 orang. Di sini kita bersimulasi singkat. Ada si A dan si B. Si A adalah kita atau saya, dan B adalah teman kita, teman Anda. Permintaannya adalah sobeklah secari kertas kecil. Oh iya, maksudnya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya yang Anda miliki. Buatlah sebuah kepala. Kemudian sekarang si B, teman B itu mencoba untuk membuka kepala tangan. Entah dengan cara bagaimana dia bisa membujuk, mengancam, menghadap, merayu, menyuap dengan apapun, bukan disuapi makanan dengan buah putih, tapi menyuap dengan apa saja. Itu maksudnya agar dapat membuka kepala tangan kita. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Apakah ada 2 kemungkinan? Apakah kita akan bertahan dengan kepala tangan kita dan sesuatu yang kita genggam? Yang kedua adalah kita melepas. Genggaman kita. Seandainya dia terkuat loh, seandainya si A dengan sukarela membuka, dia akan terbuka. Kalau dengan si B, kalau dia menggunakan kata bujukan, mengancam, menghadap dan sebagainya, itu tergantung si A nya. Apakah dia membuka dengan bujukan, maka dia akan buka dengan sukarela. Apakah dia membuka dengan hardikan, maka dia akan melakukan itu. Atau tanpa dilakukan apapun oleh si B, hanya dengan meminta, maka si A akan membuka. Jadi konsep ada situasional itu maksudnya. Tergantung dari A dan B-nya pada manusianya. Jadi ini juga sempat jadi perdebatan kemarin ketika kita membahas dengan fasilitator dan penggerak. Ada praktik juga, ternyata jawabannya adalah berbeda. Yang pertama adalah ada kemungkinan tangan akan dibuka dengan wujukan, dengan rayuan, tapi itu biasanya kan tidak instan sama Ibu. Bisa membutuhkan waktu. Nah, tidak serta-merta kita membuka kepala tangan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa sesuatu yang kita tulis tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, yang kemudian yang kedua adalah mungkin kita akan membuka secara sukarela. Karena menganggap bahwa apapun yang maksudnya berharga di dalam tangan kita itu mungkin berguna juga buat orang lain. Nah, jadi begitu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada penerapan perubahan paradigma ini sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sebenarnya ada insting atau ilusi sebenarnya. Sebenarnya menurut Bapak dan Ibu, faktor yang paling kuat dalam membuka kepala tangan itu apakah dari diri kita pribadi atau dari orang lain atau pihak eksternal? Internal atau eksternal? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah diri kita pribadi. Jadi di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol atau pilihan. Jadi kalau kita sebutkan simulasi kegiatan yang tadi, kita akan sini. Yang pertama stimulus respon, kita mencoba berubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ada unsur pemaksaan saat bujukan itu gagal. Kemudian kaya adalah model berpikir itu adalah menang atau kalah. Jadi ini adalah paradigma lama dalam proses pembelajaran yang sebaiknya kita hindari. Jadi ada apa? Nah, dari terbarukannya adalah kita yang namanya teori kontrol atau pilihan. Di sini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan.
Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Adanya kolaborasi dalam ketika Anda melihat bahwa Ustaz, model berpikirnya itu menang-menang, tidak ada yang kalah. Itu konsepnya tentang teori kontrol atau pilihan. Artinya apa? Kedua belah pihak itu sama-sama mendapat identitas sukses. Tidak ada yang gagal di keduanya. Kalau kita kembalikan ke guru dan murid, gurunya sukses, muridnya juga sukses. Gitu. Baik, kemudian di sini ada kata disiplin. Nah dulu, Ya. balik yang tadi. Nah, model berpikir menang-menang. Nanti yang sebelahnya maunya menang aja, tapi yang di sini maunya menang aja. Jadi model berpikir menang-menang ini adalah sebenarnya kita ada pembelajaran tentang solusi, Pak. Jadi solusi itu adalah kita mencari usaha jalan tengah, bagaimana baiknya supaya antara dua buku yang terlibat konflik ini itu sama-sama bisa diselesaikan dengan cara yang paling seadil-adilnya. Artinya apa? Ada satu posisi ini itu mencapai tujuannya, yang ini juga mencapai tujuannya. Merubah pola pikir aja sebenarnya. Jadi lebih ke ini merubah pola pikir yang lama menjadi yang baru. Kalau model berpikir yang lama itu kan menang kalah. ya. Sekarang ini harus kita rubah. Artinya sudah ada. Oke, jadi mungkin seperti itu. Ini juga kemarin masih membutuhkan permodelan yang konkret gitu ya, dari terkait dengan model berpikir menang-menang ini. Baik, kemudian berikutnya saya lanjut Pak ya. Nah, di sini kata disiplin yang kita bahas sekarang ini. Bapak Ibu pasti kalau ditanya disiplin, unsur dari disiplin itu apa menurut unsur? Menurut Sida, menurut Bu Tuti atau teman-teman disiplin sejauh ini dari umur kita yang 0 tahun sampai sekarang itu disiplin itu apa? Disiplin dan datang tepat waktu. Iya, itu contoh yang kita kembali ke definisi dulu. Disiplin. Definisi kalau menurut saya disiplin itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturannya, porsi dan aturannya. Ya, ada lagi yang kita menghargai waktu. Menghargai waktu itu contoh dari disiplin. Ya. Jadi kalau definisi sebenarnya dulu awalnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, itu disiplina, artinya belajar. Jadi sebenarnya makna kata dasar dari disiplin itu adalah belajar. Makna ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Sokrates dan Plato ya. Sekarang akhir filsafat. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai dalam proses belajar. Namun sekarang dalam budaya kita ternyata disiplin itu mengalami pergeseran makna. Seperti tadi yang disebutkan oleh Buku Rencana hampir sama, bahwa disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah mengumpulkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya di sini adalah disiplin itu selalu kita identikan dengan ketidaknyamanan. Ketika disiplin itu tidak tercapai, kita tidak nyaman. Itu maksudnya. Padahal sebenarnya disiplin itu mengacu kepada sesuatu yang harus kita hargai. Seperti tadi contohnya menghargai waktu. Nah, kemudian ada pencapaian atau target, yaitu tujuan mulia. Baik, lanjut. Yang berikutnya ada nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada beberapa pengertian terkait dengan nilai kebajikan universal. Dan mungkin sedikit saya contohkan di sini yang terakhir saya akan Ibu terkait dengan ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah profil belajar Pancasila. Ada 6 karakter yang diharapkan bisa tercapai dari pendidikan era sekarang ini. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya sih ini ya, adalah perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Misalnya kalau saya contohkan membuang sampah sembarang tempat, itu kan perilaku yang tidak disiplin. Kemudian nanti kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Nah, nanti dalam kategori menjaga kebersihan itu masuk ke dalam nilai kebajikan, yaitu kebersihan. Nanti contohnya kita lanjutkan sama-sama. Jadi intinya bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebaikan
kebaikan yang ada dalam suatu tindakan atau perilaku manusia yang dipandang secara umum atau universal atau secara luas. Baik, berikutnya tadi sudah dijelaskan terkait dengan motivasi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi internal, yaitu yang berasal dari diri saya sendiri. Salah satu contoh bentuk kalimat yang bisa menjadi pemantik terkait dengan motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang kedua adalah motivasi Jadi saya lupa edit. Yang kedua adalah motivasi eksternal, adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya akan melakukannya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham terkait dengan motivasi. Biasanya kan ada motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri, kemudian ada juga motivasi atau dukungan atau hal yang membuat kita melakukan sesuatu dari pihak selain diri kita sendiri. Contohnya tadi adalah mendapatkan reward atau penghargaan. Nah, coba kita sama-sama analisa Bapak Ibu. Kita selalu pernah mendengar kata hukuman. Kan kadang tidak naif, tidak menampik bahwa sebagai guru sejauh ini atau mungkin Bapak Ibu yang senior mungkin pernah melaksanakan yang namanya proses hukuman terhadap didik kita atau peserta didik kita. Sekarang di sini pola pendidikan era yang sekarang itu ada namanya konsekuensi. Jadi coba sekarang kita analisa kepada Ibu. Di sini ada 6 atau 7 hal yang menurut Ibu atau Bapak, apakah tindakan kita sebagai guru ini termasuk dalam ranah yang mana? Apakah hukuman atau konsekuensi? Baik, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini sering banget zaman dulu nih. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi pada zaman dulu kita sering membuat anak-anak sebelum membaca semuanya 100 kali, kadang ya dalam satu buku berulang terus-menerus. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi kepada Ibu? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat kan. Yang kedua, tadi dari lapangan basket Hukuman kan. bisa konsekuensi. Hukuman bisa dua-duanya. Pilihannya pasti satu. Satu. Iya, karena ini nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, coba kita cek. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah sebuah hukuman. Jadi pada yang sekarang kita sebaiknya menghindari atau meminimalisir yang namanya hukuman. Yang kedua, tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah itu juga termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada relevansinya kaitannya anak-anak yang terlambat. Kita semua lari dari lapangan berwarna bendera. Anak-anak baru datang pagi-pagi udah rapi walaupun telat, ya, tetapi tidak memberikan hal yang sedemikian. Ada hal yang lebih positif untuk kita laksanakan sebagai pengganti, maksudnya untuk tidak berulang lagi kebiasaan yang salah itu. Boleh diminta push up 10 kali, kalau tidak menggunakan masker dia termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas yang dicoret juga ada konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Nah, disuruh untuk memberikan sepatu di sekolah itu adalah sebuah hukuman. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau kita baca sepenggal kepada Ibu itu sebenarnya termasuk hukuman karena terlambat sekolah ya. Tapi sebenarnya di sini ada tambahan lagi yaitu pelajaran PJOK. Jadi ada relevansinya. Ketika memang dia terlambat pada saat jam pelajaran olahraga, kemudian dia disuruh lari dari lapangan, itu bukan hukuman, tapi termasuk konsekuensi. Karena apa? Karena hal yang dilakukan itu mempunyai kaitan dengan pelajaran PJOK. Atau misalnya berarti guru agama nggak masuk, disuruh hafal ayat. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi
hal-hal yang kita laksanakan itu Jadi sebagai bedanya hukuman dan konsekuensi itu kalau ada kaitannya dengan apa iya, yang salah satu parameternya adalah ada relevansi antara kegiatan yang kita lakukan dengan kesalahan itu sebaiknya harus kita lakukan. Atau misalnya gini, kan kadang-kadang ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR, gitu kan? Terus langkah-langkah baiknya bagaimana? Udah kita abaikan saja, nilainya 0 di dalam hukum nilai. Terus kita hindari. Langkah efektifnya adalah apa? Kita memberikan konsekuensi. Ketika dia tidak mengerjakan tugas tersebut, salah satu alternatif yang kita tawarkan adalah kan kita sebenarnya pulang jam 2 ya. Nah, jadi sisa waktu belajar kita yang setelah jam 12.15, anak-anak yang tidak melaksanakan tugas itu kita alokasikan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan yang tertinggal itu di sisa waktu belajar. Jadi itu adalah alternatif yang ditawarkan supaya tidak ada nilai kosong. Kenapa? Kalau kita mengganti bidang efektifnya, ya tidak akan mungkin juga. Kita mau mengganti bidang kita semua, silahkan Bapak Ibu kalau mau ada remedial pelayanan di waktu sudah tadi kan kami jalan. Jadi salah satu. Kalau umpama ya kita memberikan punishment atau hukuman kepada anak sesuai dengan apa yang dia lakukan, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Kalau itu hukuman itu apakah harus ada konsekuensinya di situ tanpa ada hukuman? Umpamanya seperti yang saya bilang tadi, anak tidak mengerjakan tugas, kita suruh keluar, apa itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Pada saat kita memberikan punishment kepada anak itu, apakah maksud saya haruskah itu berbentuk konsekuensi? Tidak boleh lagi hukuman. Jadi sebenarnya untuk pelajaran yang sekarang, hukuman dan konsekuensi, hukuman harus dihilangkan. Tidak ada sama sekali. Konsekuensi boleh ada, tetapi ada satu hal yang lebih bagus yaitu nanti namanya restitusi. Ya, kita ada. Di sini bukan eksekusi ya. Nanti ada dia. Dia banyak katanya ketua. Jadi baik. Jadi tadi ada yang bertanyakan apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik. Jadi hukuman yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti begitu hukuman itu. Tidak ada hukuman yang enak. Pasti menyakitkan. Butuh dia aja kalau misalnya putus itu hukuman itu dulu ya. Yang kedua konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, tapi di sini tidak ada unsur yang menyakitkan. Yang kedua, hukuman itu membuat anak itu sakit. Yang pertama adalah sakit fisik, yang kedua adalah sakit hati. Kadang-kadang kita ketika kita menyuruh anak hormat bendera setengah jam menghadap matahari atau bendera, anak yang kita tidak tahu latar belakangnya fisiknya lemah, bisa jadi akan sakit. Itu termasuk adalah anak sakit secara fisik. Kemudian yang paling berbahaya adalah jangka panjang sakit hati. Ini susah sekali. Nggak ada obatnya. Sekarang kalau kita bilang ya bahaya jangka panjang gitu ya, hubungan yang berbentuk seperti itu. Apa karena beda zaman, apa beda manusia, apa beda cara, apa beda apa? Kenapa dulu itu enteng-enteng aja gitu kita di sini mana? Apa namanya kita di selalu orang dulu itu memberikan kekerasan, memberikan hukuman fisik, tapi berhasil gitu maksudnya. Iya. Dan itu lebih diingat kayaknya, dan itu menjadi pemacu. Kadang-kadang orang kalau ditanya di zaman yang sekarang ini, orang itu dulu saya ingat itu apa itu dulu pernah karena dia begitu kok saya jadi berubah seperti ini. Jadi sukses itu maksudnya. Iya. Apa itu tidak bisa dibuat jadi pertimbangan kita bisa memberikan hukuman kepada anak. Atau karena beda zamannya sekarang sudah anak yang lemah lembut, lemah memulai dan tidak boleh kita Tidak boleh sentuh ya. Sekarang sudah ada hak asasi manusia, mana polsek dekat gitu kan. Yang sekarang belum ada hasilnya Pak Guru, kalau yang dulu banyak hasilnya. Itu udah banyak ya. Yang membuat seperti itu kan karena ada HAM. HAM yang membuat kita jatuh. Betul. Tidak terlalu keras. Rasa itu. Iya. Jadi sebenarnya
sebenarnya ya, ketika ada hal yang menyangkut terkait dengan karakter murid sekarang, tentunya ada dekadensi moral sekarang, ada degradasi, ada penurunan kualitas moral pada anak didik kita. Di mana sebenarnya kita selalu bertanya, yang digaungkan oleh pendidikan itu adalah karakter, pencapaian karakter. Tapi justru apa? Di karakter itu yang anjlok. Itu yang sering menjadi bahan pertanyaan. Nah, kita bilang bahwa apakah ini hanya sekedar teori gitu kan? Tapi sebenarnya tentu ada hal baik dari ini semua. Kita tahu bahwa sering banyak pertanyaan zaman dulu kita dipukul sama guru kita, kemudian itu tidak akan menjadi hal yang sifatnya dendam. Justru itu akan menjadi sesuatu yang kita terangkan sebagai hal yang positif. Ada perubahan. Kemudian anak-anak tipikal zaman sekarang ketika melihat gurunya biasa aja. Syukur kita disapa. Kalau zaman dulu melihat guru, belum apa-apa udah kabur duluan kan, mulai pilih jalan lain supaya nggak ketemu buka dulu kan. Sama dengan kalau kita ketemu dilihatkan polisi dulu, ingat saya sama tetapi di polisi dia, gitu. Sama seperti kita melihat dulu kita melihat polisi itu. Jadi saya nggak tahu kalau itu guru kita yang sekarang. Itu sih sebenarnya, makanya banyak hal-hal maksudnya pergeseran makna dari kebiasaan zaman dulu yang kita rasa berhasil dari proses pendidikan itu sekarang sudah tidak menjadi hal yang tidak diperbolehkan lagi untuk dilakukan. Karena apa? Terlalu banyak kepentingan seperti tadi, ada melanggar hak asasi manusia, kemudian tidak sesuai dengan bagaimana pola pendidikan dalam proses perkembangan anak, itu akan mengganggu, ada yang mengganggu emosionalnya, mengganggu fisiknya. Itu kan sekarang banyak sekali teori-teori dari terutama dari para pemikir, para cendekiawan, itu para akademisi yang menjadikan ini sebagai suatu hal yang memang harus ada perubahan, harus ada dinamikanya ya yang sekarang. Saya lanjut sedikit. Yang ketiga adalah dengan hukuman anak membenci kedisiplinan. Makanya ini adalah pemikiran kita nanti kalau kembali yang tadi ya. Justru kalau dulu kita dihukum kita malah jadi disiplin. Iya, takut kan? Di sini ada konsekuensi ditawarkan karena akan menghargai yang disiplin. Tapi sebenarnya gini Bapak-Ibu, kalau kita melihat ya, ada ketika zaman dulu ketika kita melaksanakan sesuatu itu karena ada hal yang kita takutkan. Tidak ada dasar dalam diri mengubah dari perilaku itu karena dari keinginan diri, tidak kan? Tapi karena takut dengan guru. Dulu kan gitu, kan? Tidak ada maksudnya yang saya mau berubah karena memang itu hal yang baik gitu kan? Tidak ada, tapi kan takut kata guru, takut besok nilainya turun gitu kan? Nah itu sebenarnya kalau kita gali lebih dalam terkait dengan bagaimana hukuman dan konsekuensi itu banyak di situ. Kemudian di sini kalau di hukuman itu ada unsur paksaan. Kalau di konsekuensi nanti ada stimulus, ada 14 stimulus respon. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini kalau kita jadi contohnya akan panjang sekali Bapak dan Ibu. Kemudian di sini konsep diri buruk. Kalau konsekuensi diri baik. Selanjutnya di sini yang sering terjadi adalah ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Siapa? Maaf ya terakhir. Baik. Oke, jadi kayak gini. Nah, kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, rasa yang paling sering muncul itu adalah rasa marah. Untuk zaman sekarang, terutama ya. Terus anak-anak itu akan diposisikan sebagai sesuatu yang merasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau kita memberikan hukuman, sedangkan kalau konsekuensi, anak-anak itu kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara atau istilahnya time out tadi seperti yang Tuhan bilang, ketika dia terlambat masuk sekolah kita keluarkan dari kelas. Jadi itu artinya diasingkan guru. Nah, jadi kalau melihat pola yang kedua ini ternyata masih ada hal dari konsekuensi ini yang sebenarnya masih masuk ranah yang kurang pas atau kurang baik. Terutama yang terakhir, masih ada kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman. Kelima juga diasingkan. Jauh bedanya. Soalnya anak nggak bisa dia kalau nggak kita yang nggak bisa dia menyelesaikan dirinya anak itu. Kalau nggak kita yang mendorongnya, memaksanya. Iya. Untuk diri sendiri itu mungkin nggak bisa anaknya.
nanti itu masuk dalam restitusi. Baik, kita lanjut ya. Inilah restitusi. Jadi Bu Tuti sudah segera muncul nih maksudnya. Jadi tadi ada tiga hal yang dalam sekarang ini yang perlu kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita paham tentang konsep hukuman. Yang kedua adalah kita memahami tentang konsep konsekuensi, dan yang terakhir yang paling dirasa efektif menurut pemikiran terbaru adalah restitusi. Jadi restitusi itu di sini Bu Tuti adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan hal lain. Ini kutipan dari salah satu pemikir yaitu Gosen tahun 2004. Nah, kalau kita berbicara tentang definisi, karena kita nggak paham ya. Kalau kita sampai dengan contoh yang konkret baru bisa paham. Baik, seperti apa restitusi itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita pilah ke dalam dua jenis identitas, yang kategori gagal itu adalah hukuman. Sedangkan kategori identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi yang merupakan nantinya muara atau arah tujuan dan disiplin. Jadi di sini kalau kita lihat identitas gagal hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dari sudah, kemudian sesuatu harus terjadi, dan restitusi ini merupakan pilihan. Kalau kita amati secara ini bakalan lumayan lama oleh Ibu, saya langsung contohkan. Misalnya kita ada kasus anak kita, misalnya dia tidak mengerjakan tugas paket. Kadang-kadang kita kan memberikan hukuman ya, misalnya biasanya tugas hukumannya adalah disuruh atau tidak mengerjakan PR. Tadi disuruh berdiri satu kaki depan kelas dan telinga kiri kanan. Itu biasanya kadang-kadang praktik itu masih ada sampai sekarang. Itu adalah bentuk nyata dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mungkin kita bisa ambil alternatif pilihan yang lebih baik dari itu. Kira-kira apa? Tapi biasanya kalau konsekuensi itu lahir atas pemikiran guru. Misalnya ini tidak mengerjakan tugas hari ini. Kemudian dia disuruh mengerjakan. Pokoknya dia tidak mengerjakan piket, kita suruh dia nyapu sampai dia. Gitu. Nanti kalau yang tidak mengerjakan piket, nanti yang piket hari ini dibantu sama dia. Misalnya itu termasuk kalau itu restitusi. Artinya gini, kalau restitusi itu lahir dari pemikiran anak itu sendiri. Ketika dia berkasus, kita mengadakan sebuah konseling, tapi secara tertutup. Artinya yang terlibat hanya pihak yang berkepentingan, yaitu anak itu sendiri kita panggil. Kemudian mari kita cari solusinya bersama-sama. Dan lebih tepatnya biasanya kalau restitusi itu anak itu sendiri yang mencari ide kira-kira bagaimana langkah yang tepat untuk mengganti kesalahannya. Proses untuk itu kan. Nah, cuma ya betul sangat sulit karena pemikiran anak zaman sekarang ya. Nah, kecuali kalau mungkin grade-nya sudah di SMP atau di SMA. Makanya sebenarnya restitusi ini tidak hanya dari kita saja. Artinya mereka akan dibentuk dengan pengalaman tidak hanya dari dia di sekolah saja, bisa dari di lingkungan luar sekolah, baik itu di keluarga atau masyarakatnya. Apakah harus itu setiap anak melakukan sebuah kesalahan itu Sebaiknya menggunakan ya sebenarnya dianjurkan. Tetapi jika kita tidak mampu sampai di tahap restitusi, kita boleh menggunakan konsekuensi. Karena kedua-duanya ini adalah termasuk identitas sukses. Tapi kita harus menghindari hukuman, terutama hukuman fisik. setiap anak kan ini dampaknya bagi murid yang lain gitu. Setiap anak melakukan satu kesalahan pada saat itu kita ingin agar apa yang dilakukan
betul. Jadi gini guru, ketika kita memberikan konsekuensi atau hukuman tepat di depan teman-temannya yang lain, pasti nanti akan kembali lagi ke apa? Korban merasa dipermalukan. Kita tidak tahu bagaimana internalnya anak dalam hatinya, merasa dipermalukan atau mungkin merasa mendapat ketidakadilan. Jadi kalau dilihat dari psikologinya, jadi sebaiknya ketika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan cara tertutup. Itu salah satu parameter yang maksudnya kita tidak langsung memberikan konsekuensi dalam teman-temannya, malah sebenarnya pembelajarannya kan supaya teman-temannya yang tidak pulang kan. Yang lihat sama lain. Jadi memang intinya adalah kita akan mencoba untuk menginternalisasi proses tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu lahir dari pemikiran mereka, bukan lahir dari kita yang menjawabnya. Karena apa? Karena tadi sudah ada kesepakatan kelas. Sebenarnya nih, kalau kita menyelesaikan masalah konsekuensi eksekusi itu dasarnya itu adalah kesepakatan kelas. Nanti awalnya kita buat masih ada prosesnya. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang dulu. Oke, yang terakhir buahnya adalah keyakinan kelas. Di sini, mengapa tidak hanya peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, mungkin kita pernah mendengar kalau kita menggunakan helm itu hanya saat mengendarai roda 2 atau mengendarai motor atau sepeda. Apakah ini termasuk? Atau gini, kalau kita mengendarai motor, yang pertama kita menggunakan helm, kemudian ada SIM. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari razia, gitu kan? Apakah menggunakan helm tujuannya untuk itu? Iya. Jadi, nah, betul. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran bahwa kita menggunakan helm untuk keselamatan diri, itu termasuk keyakinan. Tapi kalau kita menggunakan helm hanya untuk menghindari razia, itu artinya kita hanya patuh pada peraturan. Jadi sedikit jadi kayaknya antara teori dan praktek kayaknya akan jauh berbeda. Iya. Dimana apabila hukuman konsekuensi itu tidak akan kita berikan, maka apa namanya terakhir itu Restitusi itu tidak akan tercapai. Bukan restitusi, kecuali para pelaku pendidik itu atau anak didik itu rata-rata seperti Guru Bahar atau Guru Nurjana, ya kayaknya restitusi akan berhasil. Lalu para guru olahraga, tidak diberikan hukuman dan konsekuensi penyakit dari para anak didik kita yang 1-2 itu akan menular ya kepada teman-temannya yang berperilaku baik. Jadi warung-warung keluarga Mano, jadi di sini ada beda anak yang soleh dan anak yang pintar, anak yang alim di sini. Jadi anak yang saleh rata-rata marah Pak Guru Bahar, Ibu Guru Nurjana akan seperti itu. Lalu kemarin ada anak yang alim yang pintar, loh masih jangan ada jadi praktik dan teori. Jadi ya lagu akan kita usahakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Guru Bahar. Lagu kayaknya di sini akan memakan waktu yang agak lama. Jadi akan kita mulai dari kelas 1, insya Allah nanti sampai kelas 4 ya akan mungkin jadi ya. Tapi kalau dari kelas 5 sampai kelas 6 kita akan berikan hukuman dan konsekuensi kepada anak ya. Dengan kita wah, jadi pelaksanaan KBM itu juga akan merata. Jadi berarti jadi ya tapi akan kita usahakan. Jadi betul Pak. Kemarin sudah saya yang menanyakan kepada Benson, restitusi ini kan dari awal sampai dipaparkan positifnya terus kan? Artinya saya scan, itu instrukturnya dari Sakti kalau nggak salah. Nah, saya bertanya, restitusi itu dari awal sampai akhirnya jelas positifnya ada, pokoknya seolah-olah itu pilihan yang paling baik gitu kan? Apakah tidak ada kelemahannya? Jadi itu dijawab. Jadi restitusi itu salah satu kelemahan adalah yang pertama membutuhkan waktu yang panjang untuk sampainya. Tidak bisa. Jadi kita harus lebih ke internalisasi nilai Pak. Jadi anak-anak itu kita coba tanamkan dulu kebiasaan baik gitu kan. Kemudian itu mereka yakini sebagai sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Setelah itu kejadiannya harus berulang, konsisten, komitmen. Kemudian mereka bisa menganalisa bahwa itu dari hal yang baik. Untuk selanjutnya pasti tanpa kita suruh
mereka akan melakukannya, cuma sangat susah kalau untuk orang ulama. Yang kedua, proses restitusi itu kelemahannya adalah kadang anak atau murid atau peserta didik kita tidak direstitusi. Kita undang untuk kita bicarakan bersama, nantinya tidak ada kesepakatan. Boleh mereka menolak, itu kelemahannya. Ya, lanjut. Nah, jadi di sini bagaimana Bu Jana, Bu Zul, cara kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Yang pertama berawal dari membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh siapa? Ini dibuat oleh peserta didik. Anak-anak kita bagikan sticky note, kita bagikan kertas kosong, kita suruh tulis. Oke, sekarang kamu sudah masuk di kelas baru. Sekarang selama setahun ke depan atau di kelas baru ini kamu maunya apa dengan kelas kita? Silahkan ditulis apa maunya. Tapi dalam hal yang positif, kemarin di kelas kita semua sudah. Saya pengennya kelas saya nggak ada yang mau makanan. Yang kedua kelas harus bersih. Kemudian yang ketiga akan tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas. Itu kan. Oke, sepakatnya seperti itu ada beberapa. Anak yang ngomong pemikirannya sudah lumayan oke di kelas 5 dan 6 sih sebenarnya, tapi kalimatnya masih ngawur ya anak kita sekolah ini. Tapi kalau kelas 1 sampai tahun sekarang ya Kalimatnya masih dia susah membahasakan apa yang jadi pemikirannya. Untuk misalnya sebuah tulisan kemarin ya kita apa kelas 5 nih Pak. kelas berapa ya? Kelas berapa? Kita naik di atas. Kelas 4. Kamu dari mana baju itu? Kita naik di atas. Jadi ada masih Naik ke kelas berapa ya? naik di atas. Ini samanya. Kalau sekolah Kita kunci tuh. Ini samanya. Sama Pak. Yang kelas sekian ada bahasa Indonesia sebelum. itu namanya bahasa Indonesia pakai Korea. Dia karyanya bahasa Indonesia. Kelas 3 kan beda bahasa Indonesia kebaliknya. Jadi udah Kayak banyak sekali kalau misalnya ada bahasa Sasak ya dari Indonesia pakai Korea. Ada bisa doang. Tapi kamu vokal gitu. Enggak, dia itu maksudnya bukan itu kan? Ada di dalam. Kalau kita pakai di bahasa Indonesia kacau. Baik. Jadi mungkin nanti itu pengen besar buat kita semua di sekolah. Susah Pak anak-anak ini, mereka menganalisa soal karena kemampuan bahasa Indonesianya sebenarnya bagus. Akhirnya apa adalah menganalisa kemampuan. Jadi kadang-kadang kalau kita sajikan soal matematika dalam bentuk soal cerita, pasti nanya dan pasti gitu. Bagaimana? Mereka tidak ada upaya untuk mencari sendiri atau mengubah kalimat dalam soal matematika itu menjadi kalimat matematika nggak bisa. Apakah di mana dibagi jumlah dibagi atau pengerjaan masih itu yang lain. Jadi daya nalarnya masih rendah. Makanya mungkin PR besar buat kelas tinggi, kelas 3 supaya Pak nanti bisa minta tolong. Mungkin setidaknya kalian dapat. Kalau membagi memang dirasa agak susah di kelas 3 untuk sampai, tapi setidaknya Pak kalian penyumbang pengurangannya. Memang rata-rata semua SD, bukannya di sini. Mulai besok lah itu kita mulai sebelum kegiatan KBM itu kan setelah selesai senam begitu selesai doa supaya anak-anaknya itu mulai menghafalkan. Enggak apa-apa nih, enggak. Sebenarnya kalau menghafal itu tidak dianjurkan sebenarnya Pak. Tapi kan paling tidak Yang lebih paling itu sebenarnya mengingat istilahnya Pak. Karena kalau ada apa ya, kita kan pasti ada ingatan. kalau apa bisa diterapkan teman-teman yang di kelas tinggi kalau untuk metode perkayaan itu mengingat aja. Tidaknya insyaallah. Kalau mengajukan, jangan disuruh maju ke depan, hafal perkalian 2. Kenapa? Karena dia akan cenderung menghafal dari 1 kali 2 pas sampai 10 kali 2 itu menghafal kan? Tapi kalau kita acak soalnya, misalnya silakan maju, kasih 2-3 pertanyaan, 5 kali 7, 6 kali 7 kali 9. Itu mereka akan iya, itu akan membuat pola daya pikirnya itu mengingat, bukan menghafal. Tapi kalau yang cenderung menghafal, mereka ngegumbar dulu kan menjawab pertanyaan kita. 7 kali 9 pasti menghafal.
Jadi itu mengapa? Mana perbedaannya program yang dipaparkan sama Pak Guru dengan yang dulu? Kalau yang dulu kita disuruh hafal 1 sampai 100, pas kita suruh di depan, kita ditanya langsung jawab. Mungkin Itu kelebihannya. Kalau yang program yang dikasih sama Pak Guru itu banyak kelemahannya. Salah satunya apa? Ya, harus paling nggak seperti yang dikatakan sama Pak Guru. Paling tidak kan sebelum Sebelum guru datang tidak sudah melaporkan, jadi gurunya barulah Pak Gurunya yang akan mengajar. Kali ini tidak seperti apa yang telah dihafalkan. Ya kita adaptasi dulu. Kita adaptasi dulu ya. Ini katanya Pak Guru Yogyakarta sebelum pulang itu siapa yang bisa jawab boleh pulang. Pasti dia ingat anak-anak. Pokoknya akal-akal itu Pak. Bisa juga kita tetap ulangan lisan ya. Ulangan lisan juga. Bisa. Kalau bisa. Kita lagi sedikit. Tadi ada merumuskan kalimat positif, ada sisi dijaga. Kita jadi gini dulu. Sudah ngaji tuh ya, cepat. Alur keyakinan kelas mulai membuat kesepakatan kelas. Jadi oleh peserta didik, kita hanya sebagai fasilitator, hanya mengarahkan. Yang kedua nanti kalau ada kalimat-kalimat yang bernada mengandung kalimat negatif, kita akan berubahnya menjadi kalimat positif. Contohnya tidak dilarang membuang sampah atau ya kita ubah jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita ubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Berikutnya ada nilai kebajikan, tadi ada pemasaran terapian, menghargai disiplin. Ya. Kemudian nanti ada tabel Y dan T, terakhir ada perumusan keyakinan kelas. Ini contohnya. Peraturan atau kesepakatan kelas. Contohnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak ribut di kelas atau tidak baik. Dari keempat contoh peraturan atau kesepakatan kelas ini ada beberapa kalimat yang menunjuk kalimat negatif, terutama kalimat kedua, 3 dan 4. Dan di sini ada kata konotasi negatifnya itu jangan dan tidak. Bagaimana cara supaya anak itu kita menjaga untuk merumuskan kalimat positif. Jadi yang pertama sudah termasuk kalimat positif yang tidak perlu diubah. Yang kedua tadi sudah dan membuang sampah sembarangan menjadi buangan sampah pada tempatnya. Tidak ribut di kelas, nah kelas sana aman dan nyaman, tidak ada terlambat, tidak ada kalimat positifnya menjadi datang tempatnya. Nah nilai-nilai kebajikan, kalau kita lihat yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini nilai kebajikannya adalah religi. Pas membuang sampah pada tempatnya adalah kebersihan, kelas harus tenang, aman dan nyaman. Kelas pertama adalah disiplin. Jadi kalau ini mungkin anak-anak bisa berusaha sendiri. Kan di kelas 5 sudah kita berdiri dan berdiri. Kalau tabel Y, ada 3 unsur. Ada kegiatan yang dapat terlihat, terdengar dan berperilaku atas sebuah kegiatan. Dari 4 contoh yang pertama tadi, yang kegiatan yang dapat terlihat adalah kelas harus tenang dan yang terdengar adalah berdoa seterusnya. Sahabat kalau kita berdoa jangan sampai berdoa dalam hati berdoa ya. Karena itu kalau berdoa dalam hati nggak tahu apa yang didoain. Kemudian dari perilaku adalah kegiatan yang dampak itu adalah ketika tidak bisa. Ini juga termasuk kategori terlihat juga. Buang sampah tempatnya dan dampak. Kalau tabel T seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau yang tampak, contohnya adalah kelas bersih. Kemudian kebalikannya pasti kelas orang boleh waktu ini sering. Nah, coba sekarang kita analisa sama-sama. Apakah 2, 4, 6, 8 peraturan yang ada di depan ini termasuk keyakinan kelas? Atau ini, maksudnya bagaimana kita membuat peraturan yang ini menjadi sebuah keyakinan kelas? Karena tadi kan peraturan-peraturan ini sebenarnya adalah hasil kreativitas dari anak-anak. Bagaimana kita membuat konsep peraturan itu menjadi sebuah keyakinan? Nah, kalau dicontohkan satu untuk keluar semua dia banyak dari itu. Jadi
Jadi keyakinan yang keras yang pertama selalu mengembalikan kita ke tempatnya karena sebenarnya dan orang lain di hadir di suara 15 menit sebelum belajar diri termasuk komitmen ya, atau disiplin waktu juga bisa. Dan menggunakan kekerasan untuk keselamatan, ya, kesehatan, kemudian berganti atau giliran dengan menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker itu adalah kesehatan, penyampaian jangan berlari di kelas atau di koridor bersama keyakinan keras yaitu keselamatan dan keamanan. Jadi kalau kita mau menerapkan praktik restitusi, modal kita adalah ini. Kita hanya menanyakan kepada anak-anak keyakinan keras mana yang kamu langgar, yang kamu tidak laksanakan ketika mereka ada kasus. Jadi tidak kembali lagi ke peraturan ini kalau restitusi. Memang sih tahapannya terlalu jauh banyak restitusi. Jadi kalau kita mau menganalisa sebuah kasus yang terjadi pada anak-anak, kita hanya akan berupaya untuk membuat mereka merujuk pada keyakinan keras yang sudah disepakati. Itu saja. Baik, yang ada tinggal 2, ketiga kalau nggak salah. Di sini saya ini sudah berbagi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti juga di kelasnya juga ada anak-anak. Kadang-kadang ada anak yang bermasalah seperti ini. Ketika sering Pak ya, kita ketika tidak hadir minta tolong teman pengganti atau pengganti kelas. Anak-anak ketika misalnya saya Pak Yogi ngajar di kelas, anak-anak seperti biosoba, mereka tahulah pola gurunya kayak gimana. Kadang ribut, kadang enggak, atau kadang saya di kelas saya anak-anak rumah atau di kelas itu anak-anak kan tertib ya, udah harum gitu kan. Tapi ketika pengajaran masuk, tak ada ditahu sama anak-anak yang ganti misalnya Pak Yudi. Pak Yudi kan pendekatannya ke anak-anak berbeda dengan guru rencana. Ketika Pak Yudi masuk, sama nggak kira-kira pola belajarnya yang dilaksanakan ketika kita gurunya? Pasti berbeda. Kenapa? Karena aku punya mindset sendiri, sudah tahu karakter guru yang akan masuk. Pasti ada 1-2 orang seperti zaman dulu Habib ya, sering banget bikin musuh kan di kelas. Itu problematika banget kan gitu. Terus bagaimana ya? Kalau kita kira-kira apa sih yang mereka ingin penuhi ketika mereka bersekolah? Nah ini kembali ke sini. Jadi yang pertama adalah ingin mendapatkan rasa kasih sayang yang diterima. Kadang-kadang anak yang bahagia kita selalu dijadikan sebagai pribadi yang tidak baik dari ini kan. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke kebutuhan dasar manusia ini, ada di antara kelima ini yang mereka ingin laksanakan. Kalau kita dalam lebih jauh pasti ada di antara kelima ini. Entah itu mereka ingin mendapatkan kesenangan, kebebasan, kekuasaan, atau bertahan hidup. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini tadi butuh rencana 5 posisi kontrol kita yang sering kita laksanakan sejauh ini sebagai pendidik. Yang pertama, ada 2 identitas gagal Bapak dan Ibu, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini sering banget. Ini termasuk 2 identitas yang gagal. Kontrolnya dari mana? Dari luar atau pihak eksternal. Baik, kalau kategori penghukum itu guru berbuatnya seperti ini. Kadang kita menghardik, kita lepas kontrol ya, kadang-kadang buat kata-kata yang keras gitu Pak. Syukur-syukur sih. Apa bedanya? Kadang-kadang saya dibilang apa dari tone suara kita yang keras itu apa itu marah atau? Itu tergantung sih. Kalau tergantung jenis bahasa yang dikeluarkan. Kan saya itu selalu suaranya keras gitu, tapi tak kasar. Suara yang kata-katanya itu kan Ya. beda kan bahasa yang kasar dan suara yang keras. Iya, beda bahasa yang dasar dengan suara yang keras. Bahasa yang suara yang keras gitu. Kan Iya, bahasa. bukan bahasa yang kasar. Iya, suara Nanti yang bukan penting ya. Dan kadang-kadang di sini kayak di Mas Bangke Timur banyak yang temukan mungkin dia berbohong pada saya. Dia kadang merasa bersyukur dengan sering dihukum dulu waktu masih SD. Iya. Kenapa? Alhamdulillah Pak Guru kita udah hukum, kita ada gendang doang, aku yang begini tetap tidak malu nggak gitu. Kalau aku yang ada si hukum, so aku salah ada panas aku jadi bener. Nah jadi kadang-kadang dia
sering dibully, itu akan membuat sampai dia susah untuk membangun potensi yang ada dalam dirinya. Jadi, tapi kebanyakannya yang diekspos adalah anak-anak yang disini zaman dulu, di waktu dia besarnya sukses gitu. Banyak itu. Rata-rata andai kan saja tidak ada hukuman dan konsekuensi itu, mungkin nggak tahu kalau saja apa namanya sistem pembelajaran ini berlaku kan belum yang sudah maju seperti Inggris, Amerika kayaknya berhasil. Tetapi kalau untuk Indonesia mungkin karena itu mudah mendarah daging hukuman dengan Belanda lesing jaya itu, jadi di sana betul-betul hukuman dan konsekuensi itu kita belum siap dari lain. Jadi kita amat takut dari kolonial. Jadi korban kan keberhasilan kita itu dulu dari hasil kekejaman dari teman dari dulu saja. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol ya teman-teman. Yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat para merasa bersalah, kemudian kita juga bisa menjadi teman buat anak kita, kemudian juga ada pemantau dan manajer. Jadi ini adalah aspek-aspek yang bisa menjadi pembeda untuk 5 kategori posisi kontrol kita. Menurut teman-teman bapak ibu, di posisi yang mana paling sering? Penghukum pernah? Pasti pernah. Wah, Sering. Pembuat orang merasa bersalah juga pernah. Kadang-kadang. Iya, maksudnya gini. Minta tolong dong, kamu ngerjain tugas nanti saya ditegur sama sekolah. Artinya kan? Saya sering. Tapi kalau di prosentase, misalnya kan dalam satu kelas itu kita punya murid sebanyak 40, cuma 1 atau 2 saja tempat kita berperilaku seperti itu. Jadi kayaknya bahkan bisa katakan ya jarang sekali lah kita ada. Kalau jangan ribut di sebelah tuh, nanti dimarah kita sama guru sebelah. Itu kan nanti sudah membuat orang tadi posisi bersalah. Iya, sudah. Kenapa itu termasuk bilang identitas beragam? Padahal kan dengan demikian saya termasuk sering begitu. Saya masuk ke kelas 6. Kalau kamu ribut, kelas sebelah itu lagi belajar. Bahasa kita yang mengatakan itu dari segi apanya kita dibilang keras, apa? Membuat rasa bersalah. Identitas gagal, masuk di identitas gagal yang itu gitu. Padahal kan maksud kita itu agar anak berempati terhadap kelas yang lain. Kalau dia lagi belajar itu kita harus bagaimana? Kalau kelas sebelah lagi belajar, ya saya harus diam, jangan terlalu berbuat gaduh gitu. Kan biasanya kita rasa kita terhadap orang lain itu membuat kita berbuat sesuatu agar orang lain itu merasa nyaman kan? Nah, kenapa itu dibilang gagal atau dikatakan gagal dari segi itu? Sekarang kalau kita begitu caranya, diam. Nah, diam sebentar aja. Ini lebih ke sini Bu. Lebih ke kalau kita lihat itu pasti ke dampak pada murid yang bisa menjadi patokannya. Kalau dampak pada murid adalah pasti anak itu akan merasa rendah diri, menjadi seseorang yang bisa dikatakan berbeda atau membuat sesuatu yang tidak nyaman bagi kelasnya. Tapi kadang itu kan tidak maksudnya dalam suatu kelas tidak semua ribut kadang-kadang. Tapi itu kan sekali waktu. Nah, Kenapa itu tidak dibolehkan? Tidak seperti yang terus menerus gitu. Mungkin kalau terus menerus bisa jadi anak yang merasa rendah diri. jadi sebenarnya kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi juga bisa. Kadang-kadang anak berbuat sesuatu itu pasti ada unsurnya, pasti ada pemicunya. Entah dia ingin merasa dia bisa kesenangan, kadang bikin onar, itu salah satu pemicunya. Oke. Nah, yang paling sering kita sebagai teman kita mungkin sering banget kita sebagai teman kita selalu kita lebih kadang-kadang kalau ada kasus atau permasalahan kita lebih ke ini seperti ayo lakukan demi ibu, masa kamu nggak ingat nggak kamu pernah bantu ibu apa gitu kan? Sekarang kalau seperti itu Pak Guru maunya tidak, pokoknya ini termasuk dalam apa gitu, apa teman, apa musuh, apa harimau, Misalnya apa? Seperti saya. Saya selalu. Jadi mungkin kalau mungkin kita semua pernah di posisi ini tapi kita diharapkan sekarang ada manajer, bukan manajer hotel ya. Di sini ini istilah baru terkait dengan kontrol diri. Jadi lebih banyak kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kita.
Nanti kalau misalnya lebih jauh Bapak Ibu bisa pelajari, saya dibagikan juga PPT-nya supaya nanti dalam penanganan kasus anak-anak kita coba menjadi. Memang ini kalau kita lihat dari identitas berhasil atau sukses ini adalah yang 3 posisi ini. Kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, manajer inilah yang diharuskan posisi kita sekarang ini. Ini kan teori Pak ya. Kalau di lapangan banyak banget PR yang luar biasa. Oke, jadi saya lanjut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dalam pelaksanaan restitusi itu ada 3 hal yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan secara runtut atau sistematis. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau di menstabilkan identitas ini, misalnya kita panggil kita tanyain, tadi ada laporan katanya benar ya Sida yang bikin gaduh atau tidak mengerjakan tugas. Kita panggil ya. Kita pastikan bahwa ya dia memang adalah pelakunya. Jadi itu adalah menstabilkan identitas. Kita bisa tanya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dari hal yang mereka lakukan itu kita dalami. Kira-kira apa sih penyebabnya dia melakukan kesalahan itu? Nah, kita tanyakan alasan-alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi kembali ke keyakinan kelas tadi. Di sini adalah proses untuk mengingat kembali keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Artinya apa? Dari sinilah nanti dia akan melahirkan ide atau solusi dari permasalahan yang dia buat itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini contohnya nih, menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat suatu hal yang manusiawi. Nah, ketika kita konseling misalnya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kata-kata yang kita pakai pada saat kita menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kata-kata yang kita berikan pada saat menstabilkan identitas. Dan yang terakhir adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik darimu sendiri? Ini contoh untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah kepada kebutuhan. Contohnya ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk dapat dikembangkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Paling ini yang paling saya tidak laksanakan. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi untuk kemudian hari? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas, nilai kebajikan yang sudah kita sepakati, kelas-kelas yang baik itu seperti apa, kemudian kamu ingin jadi anak yang bagaimana, itu adalah menanyakan terkait dengan keyakinan. Baik, sebenarnya untuk refleksi diri saya sudah siapkan paket Bapak dan Ibu, tapi saya tidak belum share, masih di HP. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kuis saja karena sudah azan. Saya azan dulu ya. Siapkan HP.
Terima kasih untuk hari ini. Saya juga masih banyak belajar. Lain kali kita masih berbagi lagi, teman-teman. Kita cukupkan sekian. Bapak ada yang mau ditambahkan? Cukup tidak. Oke, cukup. Apa kita tutup? Silakan Pak Di, kita tutup dengan doa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu yang kami hormati, agar lebih lengkapnya acara kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mendoakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala qulubina wa ahlina salam wa najina min zulumati al-wahmi wa taqabbal tawbati samana wa ala wa barik lana fi asma'ina wa salina wa quwwatina qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tu'alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas kesepakatan itu kata dasarnya apa? Sepakat. Kesepakatannya ada hal yang sifatnya persetujuan antara dua orang atau banyak kita ini ya. Nanti kesepakatan kelas itu akan berawal dari keinginan kalian untuk membuat sebuah peraturan yang akan berlaku di kelas kita. Misalnya, Pak Guru, apa sih contohnya Pak Guru? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau jangan berbicara ketika orang lain berbicara. Ya kan? Ini kita posisinya sebagai pendengar. Yang satunya berbicara, yang satunya mendengarkan. Kemudian kemarin apa lagi kira-kira yang sudah pernah kita laksanakan kemarin? Apa? Ya? Ya? Ya, oke. Kemudian apa yang pernah Bapak Guru coba terapkan ke kalian ketika kita mengajukan pertanyaan bagaimana, Pak Guru? Dia mengangkat tangan terlebih dahulu, setelah dipersilahkan baru mulai berbicara. Itu adalah contoh-contoh peraturan yang akan kita sepakati ya. Terkait pertama terkait kebersihan. Apalagi yang paling penting? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu maksudnya apa? Disiplin nggak? Rajin mengerjakan tugas yang dikerjakan juga harus tepat waktu. Juga disiplin juga. Disiplin dalam tindakan. Itu ya. Jadi hari ini Pak Guru akan bagikan beberapa strategi. Pak Guru minta kalian membuat satu saja hal yang ingin kalian inginkan di kelas kita supaya kelas kita berjalan dengan lancar, aman, tertib, bersih, damai, nyaman, suasana belajar kita menyenangkan. Awalnya kira-kira Pak Guru pengennya kita belajar seperti ini, atau Pak Guru kelas kita sebaiknya begini. Paham? Siap? menyampaikan apa yang menjadi harapannya,
keinginannya, ya, terkait dengan peraturan kelas kita atau kesepakatan kelas. Tadi Pak Guru sudah simpulkan, ini jawabannya hampir sama beberapa orang. Ya, baik. Yang pertama adalah tidak ribut atau jangan ribut pada saat jam belajar. Yang kedua, kecuali kalau diskusi boleh ya. Maksudnya boleh saling mengeluarkan pendapat. Artinya ributnya itu bermanfaat, bukan ribut yang nggak jelas. Ya. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya atau jangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian jangan terlambat, jangan membawa makanan ke dalam kelas. Kelas harus rapi dan bersih. Ada juga tadi yang menambahkan juga kelasnya harus wangi katanya ya. Gitu ya? Oke, baik. Sekarang tolong diperhatikan. Kalimat-kalimat ini kan ada kata tidak, ada kata jangan, ya. Ini adalah jenis-jenis kalimat yang kalau dalam penggolongan bahasa Indonesianya itu disebut dengan kalimat negatif. Karena ada kata tidak, jangan itu ya. Sekarang tugas kita bersama-sama adalah ayo kita mengubah beberapa peraturan atau kesepakatan kelas ini ke dalam kesepakatan kelas yang kalimatnya itu nanti menjadi kalimat positif. Ya, baik. Kalau tidak ribut, ada kata tidak. Apa kira-kira kalimat positif yang menggunakan kata tidak, tetapi sama artinya dengan tidak ribut? Jadi bagaimana? Jangan kata-kata jangan lagi. Kelas harus apa? Bukan diam, apa ya? Tenang. Tenang dan apa? Aman. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sudah kalimat positif ya? Karena tidak ada unsur kata tidak atau jangannya. Yang kedua disepakati apa? Membuang Sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Di mana kita buang sampah? Ada disediakan nggak tempat sampahnya? Ada. Jangan terlambat. Apa kalimat ya? Tepat waktu. Nanti datang tepat waktu. Baik. Kemudian jangan membawa makanan ke dalam kelas. Iya, tadi sebaiknya makan di kantin pada saat jam keluar main. Kemudian kelas rapi, bersih dan wangi. Itu sudah kalimat positif ya. Jadi kelas apa? Rapi, bersih dan apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Kelasnya sudah rapi? Tinggal apa yang belum? Tinggal wangi. Berarti kita tinggal memberi pengharum ruangan ya. Iya. Nah sekarang tolong diperhatikan kembali. Nanti nggak paham nanti anak ya. Supaya ini menjadi kesepakatan kita semua. Kesepakatan yang nanti kalau misalnya dilanggar atau tidak dilaksanakan, dengar, akan ada konsekuensinya. Ya, baik. Sekarang coba kita analisa, ya, kita pikir lebih jauh. Kira-kira apa sih nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam peraturan ini? Pak Guru, apa itu nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebaikan, ya, dalam arti luas dari semua kesepakatan kelas kita ini. Baik, yang pertama coba kita lihat. Kelas harus tenang dan aman. Pak Guru contohkan nilai-nilai kebaikannya apa di sana? Ya, kerapian, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya yang ada?
Iya, apa? Kebersihan. Kebersihan nomor 1. Oke, kemudian nih datang tepat waktu apa tadi? Disiplin. Yo, kemudian makan di kantin. Kalau makan di kantin bagaimana? Yang tadi pertama nggak kelihatan ya? Kita guru ganti sebentar. Terus kalau pengen kelas, oke. Yang pertama tadi nilai kebajikannya, yang pertama adalah apa? Nilai kebaikannya keamanan. Yang kedua tadi kebersihan. Kalau datang tepat waktu apa tadi? Disiplin. Kalau makan di kantin, apa kira-kira? Iya, maksudnya apa? Kalau kita makan di kantin artinya apa? Tidak mengotori kelas. Iya, tidak mengotori kelas. Oh, apa lagi? Iya, mengikuti peraturan sekolah. Kemudian nih, kelas rapi, bersih dan wangi apa? Kerapian. Apa lagi? Kenyamanan. Ya, ini ya. Ini namanya nilai-nilai kebajikan. Itu ya. Y namanya ya. Dan tabel Y dan tabel T. Tabel Y itu coba perhatikan di sini. Ranahnya itu di bagian sini itu adalah kita menganalisa nilai-nilai kebajikan universal atau kesepakatan kelas ini masuk ke bagian yang mana? Apakah terlihat? Maksudnya kegiatan tersebut bisa dilihat dengan kasat mata. Apakah perilaku atau apakah kesepakatan kelas ini adalah sebuah bentuk perilaku yang kita laksanakan? Kemudian apakah kesepakatan kelas kita ini termasuk hal-hal yang sudah bisa didengar? Baik, contohnya tadi dilarang ribut di kelas, itu termasuk ke arah mana? Terdengar. Jadi di sini yang pertama adalah apa? Kelas harus tenang, ya. Kelas harus tenang. Kemudian yang terlihat apa tadi? Yang terlihat yang mana nih? Membuang sampah pada tempatnya. Ada tempatnya. Kemudian yang berperilaku, yang mana yang berperilaku di situ? Disiplin. Disiplin, hebat. Kemudian ada lagi, kalau kelas rapi dan bersih masuk ke arah mana? Baik, kalau kelas rapi dan bersih terlihat, terdengar atau berperilaku? Iya, terlihat. Jadi di sini kelas apa? Rapi, oke, dan bersih. Oke, inilah yang disebut dengan tabel T. Kegiatan-kegiatan atau peraturan atau kesepakatan kelas kita itu sudah kita masukkan ke dalam 3 ranah ini. Ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kemudian ada tabel T. Tuh, tampak seperti, tidak tampak seperti. Baik, di sini yang tampak adalah kebersihan, yang menjaga apa? Kebersihan. Kalau lawan dari kebersihan apa? Berarti di sini kalau kita tahu arti kelasnya dalam keadaan kotor. Itu contoh tabel T. Ya. Nah, berikutnya marilah dari semua hal dari Allah terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah harapan, kemudian mengubah beberapa kalimat negatif yang ada pada
harapan itu menjadi sebuah kesepakatan kelas yang bernilai kalimat positif. Kemudian berikutnya adalah kita menganalisa nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang ada pada kesepakatan kelas. Kemudian kita menganalisa lagi dengan tabel Y dan tabel T. Selanjutnya mari kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kata keyakinan, kata dasarnya apa? Yakin. Berarti kita akan meyakini bahwa nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas itulah yang akan kita jadikan sebagai pegangan kita. Kita akan berpegang teguh pada keyakinan kelas. Jika sewaktu-waktu nanti ada yang tidak menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Baik, yang pertama di sini ada terkait dengan menjaga kebersihan. Ya, berarti keyakinan kelas yang pertama adalah apa? Menjaga kebersihan. Apalagi yang bisa kita ambil? Disiplin, hebat. Disiplin ini dalam hal apa? Disiplin waktu, disiplin tindakan. Disiplin waktu contohnya apa? Datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat. Disiplin tindakan contohnya tadi mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Kemudian mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran dengan tertib. Itu ya. Itu termasuk contoh disiplin dalam tindakan. Baik, kemudian keyakinan kelasnya adalah kelas harus apa? Oke, harus rapi dan bersih, nyaman ya. Kemudian apa tadi? Makan di kantin pada saat jam keluar. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti Pak Guru akan buatkan kembali ya draft yang berisi keyakinan kelas kita. Pak Guru akan tempel di sini sebagai pengingat buat semuanya ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini sudah berapa hari kita belum seminggu kita belajar ya. Tetapi alhamdulillah progres yang sudah ditunjukkan oleh kelas 5 itu sangat luar biasa. Kira-kira kemarin ada kejadian apa ya? Kemarin. Oh iya, baik. Jadi gini. Kemarin Pak Guru ada laporan dari salah satu pengurus organisasi kelasnya. Pengurus kelasnya kan Tata kelasnya ya. Katanya Eki makan di dalam kelas. Benar? Nah, menurut Eki itu salah atau enggak? Salah. Baik, di setiap sudah pasti ada salah deh. Ada keliru. Ya, bukan kita katakan ya sebenarnya dalam segi tindakan perkataan itu kadang-kadang salah. Ya, oke, itu fitrahnya manusia. Baik, ketika Eki melakukan suatu hal baik itu baik ataupun buruk itu ada alasan. Nah sekarang dalam tindakan Eki yang sekarang yang katanya kita salah